Pernah gak sih kamu lihat lowongan kerja yang bikin kamu mikir, ini serius atau bercanda? Syaratnya tinggi, tapi gajinya minim. Kenapa fenomena ini begitu sering terjadi di Indonesia? Yuk, kita kupas tuntas masalah ini. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Persyaratan mencari kerja di Indonesia seakan tidak masuk akal, menghancurkan semua mimpi dan cita-cita. Padahal, jika kita pikir, ini adalah negeri kita, tanah lahir kita, tapi seakan Indonesia menjadi negeri yang terkunci untuk melangkah maju. Bagi banyak orang di Indonesia, mencari kerja seringkali terasa seperti sebuah drama yang penuh dengan plot twist. Ada saja persyaratan yang membuat para pencari kerja geleng-geleng kepala. Mulai dari tuntutan pengalaman untuk fresh graduate, hingga kriteria fisik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah yang biasa, tetapi sudah menjadi bahan diskusi dan lelucon di media sosial. Pada video kali ini, mari kita membahas kenapa mencari kerja di Indonesia sering terasa aneh, dan bagaimana sebenarnya kondisi ini mencerminkan realitas di masyarakat. Coba bayangkan, lowongan kerja untuk posisi admin atau bahkan penjaga toko mencantumkan syarat minimal S1 semua jurusan. Loh, kenapa harus sarjana untuk pekerjaan yang lebih mengutamakan kecepatan dan ketelitian, bukan teori atau penelitian? Dengan kondisi yang seperti ini, membuat banyak lulusan sekolah menengah merasa tersingkirkan karena pekerjaan yang semestinya bisa mereka ambil justru ditutup dengan persyaratan akademik yang terlalu tinggi. Sepertinya, perusahaan ingin menciptakan gengsi dengan karyawannya yang berpendidikan tinggi meski tugasnya hanya sederhana. Salah satu meme favorit para pencari kerja di Indonesia adalah soal fresh graduate yang diminta memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun. Dan pertanyaannya, kapan mereka bisa mendapatkan pengalaman kalau untuk masuk ke dunia kerja saja sudah ditolak? Dan ironisnya, para fresh graduate ini akhirnya harus mengakali CV mereka dengan magang yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan pekerjaan yang mereka incar. Atau mereka terpaksa bekerja di bidang lain dulu hanya demi memenuhi persyaratan pengalaman. Ini sebenarnya memang syarat mutlak dari perusahaan atau alasan karena tidak ingin repot mengajari dan membimbing dari awal untuk yang belum mempunyai pengalaman sama sekali. Di Indonesia, usia di atas 35 tahun bisa terasa seperti game over untuk beberapa jenis pekerjaan. Ada lowongan yang terang-terangan menulis usia maksimal 25 tahun, bahkan untuk posisi yang membutuhkan pengalaman panjang. Pada kondisi ini, membuat para pekerja yang sudah berusia lebih matang sulit untuk bersaing. Meskipun mereka punya kemampuan dan loyalitas yang lebih tinggi dibanding pelamar muda. Akhirnya banyak orang terpaksa memulai bisnis sendiri atau banting setir ke bidang yang lain. Tidak sedikit lowongan kerja di Indonesia yang masih mencantumkan syarat seperti berpenampilan menarik, berat badan yang ideal, atau bahkan tinggi badan minimal untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik.
seperti staf admin atau call center. Hal ini sering memicu kritik karena dianggap tidak relevan dan diskriminatif. Apakah penampilan luar lebih penting daripada kemampuan dan integritas? Tapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang menjadikan fisik sebagai branding perusahaan. Kenapa semua syarat ini terasa sangat keterlaluan? Salah satu alasan adalah jumlah pelamar yang jauh melebihi ketersediaan pekerjaan. Dengan ribuan pelamar untuk satu posisi, perusahaan merasa punya hak istimewa untuk menetapkan syarat sebanyak mungkin demi mempersempit pilihannya. Namun cara ini justru menciptakan pengangguran terdidik dan frustasi di kalangan masyarakat. Banyak lulusan sarjana akhirnya merasa pendidikan mereka sia-sia karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dianggap tidak masuk akal. Belum lagi kita dihadapkan pada permainan kotor di balik pintu perusahaan. Banyaknya calo yang menjanjikan pekerjaan impian, tapi dengan syarat yang tidak adil, yaitu meminta uang administrasi yang mahal. Padahal kita mencari kerja untuk mendapatkan uang, tapi kenapa malah harus mengeluarkan uang terlebih dahulu? Janji-janji manis tentang kesempatan kerja yang pasti. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah membayar? Pemberhentian di tengah-tengah perjanjian kerja tanpa alasan yang jelas. Apakah ini cara calo perusahaan memanfaatkan kebutuhan kita dengan pekerjaan? Apakah ini bentuk eksploitasi yang tidak adil? Kita harus waspada agar tidak terjebak dalam permainan kotor ini, meskipun kita sangat membutuhkan pekerjaan. Masalah ini jelas tidak akan selesai dalam semalam, tetapi ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pelamar bisa fokus pada pengembangan keterampilan atau skill yang relevan dengan pekerjaan. Kadang keahlian spesifik lebih bernilai daripada gelar semata. Dan bagi perusahaan bisa mulai menyesuaikan persyaratan dengan kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya, bukan sekadar formalitas. Untuk pemerintah dapat mendorong kebijakan yang lebih mendukung penciptaan lapangan kerja dan kurangi ketergantungan pada kualifikasi akademik yang tidak relevan. Mencari kerja di Indonesia memang penuh dengan tantangan yang sering terasa tidak masuk akal. Namun, di balik semua itu, ada peluang bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan mendesak perubahan. Jika kalian pernah mengalami drama mencari kerja seperti ini, coba kalian ceritakan pengalaman kalian. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang mungkin juga butuh dukungan saat menjalani perjalanan panjang mencari pekerjaan. Yang pada akhirnya kita semua mempunyai satu keinginan sederhana tapi sangat berarti, yaitu pekerjaan yang layak, kemampuan yang terhargai, kebahagiaan keluarga yang tidak terhingga. Semoga suatu saat impian ini dapat terrealisasikan di negeri tercinta ini, Indonesiaku. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.